Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktindah Kurniasari dari PGMI kelas G semester 4 dengan NPM 19111100158 akan menyampaikan materi IPS mengenai bab 7 kenampakan muka bumi. Kemudian di bab 7 kenampakan muka bumi akan membahas mengenai A. Konsep wilayah dan perwilayahan dalam geografi, B. Prinsip dasar peta dan pemetaan kartografi, C. Kenampakan muka bumi tipografi, D. Penduduk dan kependudukan di Indonesia demografi, E. Mobilitas penduduk. A. Konsep wilayah dan perwilayahan dalam geografi. Ilmu geografi sendiri mempelajari tentang berbagai komponen fisik makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia, ditinjau dari persamaan dan perbedaan dalam perspektif keruangan, terbentuk akibat proses interaksi dan interrelasinya. Kemudian, wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas dan ciri tersendiri, berdasarkan lingkup pengamatan atas suatu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Kemudian, perwilayahan adalah suatu metode yang menetapkan konsep wilayah pada skala luas untuk mengklasifikasikan bentang bumi. Kemudian, modal dasar pembangunan merujuk pada kedudukan geografi yang strategis, sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang banyak, dan kekayaan budaya. Di Indonesia, aspek kewilayahan memegang peranan penting dalam pembangunan, baik tingkat nasional, regional, dan sektoral. Beberapa cara untuk menerapkan proyek pembangunan antara lain dengan menerapkan teori economic base, multiplier effect yang berkaitan dengan teori input-output dan penerapan, teori lokasi, teori pusat, dan teori kutub pengembangan. Kemudian, teori lokasi, ada 3 hal yang dapat dijadikan pengembangan dalam menetapkan lokasi proyek pembangunan. Yang pertama, pengeluaran terendah, kedua, jangkauan pemasaran, ketiga, keuntungan tertinggi. Kemudian, teori pusat, bentuk pola pelayanan hak regional ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisien, transportasi, pemasaran, dan administrasi. Kemudian, teori kutub pengembangan. Teori ini menerapkan konsep ekonomi seperti konsep industri, konsep polarisasi, dan konsep penularan. B. Prinsip dasar peta dan pemetaan kartografi. Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, biasanya dibuat pada bidang datar, dapat meliputi perwujudan fitur daripada permukaan bumi dan benda angkasa. Sedangkan kartografi adalah seni, pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Dalam pengertian yang lebih luas, kartografi ini memasukkan kegiatan yang menyangkut penyiapan dan penggunaan peta. Hal ini merupakan perhatian utama dan menganggap peta sebagai alat yang berguna sebagai media komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah yang pertama untuk mempelajari sejarah tentang kartografi, kedua kegiatan koleksi data, klasifikasi data, dan pembagian katalog-katalog, ketiga mendesain serta membuat konstruksi peta. Fungsi peta yang paling utama yaitu untuk orientasi dan navigasi. Seseorang menggunakan peta orientasi, peta jalanan, peta topografi, dan kart untuk dapat mencapai suatu tempat ke tempat lain dalam satu rute yang telah ditentukan sebelumnya. Peta untuk menyimpan atau tujuan pemantauan umumnya peta berskala besar. Sedangkan di bidang pendidikan, peta berfungsi sebagai alat peraga media pembelajaran, catatan visual permanen, alat komunikasi, dan alat analisis. Dari uraian tersebut, maka terdapat beberapa fungsi pada peta. Yang pertama, menunjukkan posisi dan lokasi yang relatif, kedua, memperlihatkan ukuran, ketiga, memperlihatkan bentuk sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta, keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang dan menyajikannya di atas peta. Tujuan serta kegunaan dari pembuatan peta yaitu 1. Komunikasi informasi ke ruangan, kedua, menyimpan informasi, ketiga, membantu suatu pekerjaan. Kemudian, peta dapat dibedakan berdasarkan tampilannya, yaitu ada peta analog, peta foto, dan peta digital. Dalam peta analog dibedakan atas peta planetary dan peta geometri. Yang pertama, peta planetary adalah peta yang dibuat dalam bentuk datar, 2 dimensi, dapat disebut juga sebagai peta garis. Dan yang kedua, peta geometri adalah peta yang dibuat dalam bentuk timbul atau 3 dimensi. Kemudian, peta foto yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan keterangan. Objek peta digambarkan sesuai dengan wujud sebenarnya. Peta digital, konferensi dalam bentuk digital angka yang tersimpan dalam komputer. Peta digital ini datanya dapat diperoleh
dari beberapa cara, antara lain adalah dari citra satelit, dari digitalisasi foto udara, dan atau peta garis. Peta dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam aspek, yaitu isi peta dan skala peta. Suatu peta pada umumnya terdiri atas komponen utama, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Berikut adalah gambar dari muka peta dan informasi tepi peta. Terdapat juga simbol garis, simbol area, dan simbol titik. C. Kenampakan muka bumi tipografi. Relief muka bumi merupakan bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief yang ada di muka bumi membentuk daerah-daerah dengan ekosistem yang berbeda. Ekosistem tersebut membentuk habitat berdasarkan lokasi serta bentuk daerah ekosistem tersebut berada. Ekosistem yang berada di daerah menonjol akan berbeda dengan ekosistem yang berada di daerah yang cekung. Bentuk tonjolan dan cekungan itu terjadi akibat adanya dua tenaga membentuk permukaan bumi, yaitu tenaga eksogen dan endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari bumi. Tenaga ini terjadi akibat adanya tekanan yang berasal dari panas bumi yang ada di dalam bumi. Tenaga ini dapat keluar menjadi berbagai macam bentuk. Ada 3 tenaga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tenaga eksogen adalah yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang bertugas mengubah tampilan bumi akibat dari tenaga endogen. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk ada karena kebutuhan hidup manusia tidak selalu dapat terpenuhi oleh kemampuan wilayah di mana bertempat tinggal. Mobilitas penduduk dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Kemudian, pengertian mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan status seseorang. Misalnya, seseorang pada tahun tertentu aktivitasnya pada bidang pertanian, pada beberapa tahun kemudian berikutnya bekerja sebagai pegawai negeri. Jadi, perubahan status seseorang di waktu tertentu ke waktu yang lain, atau pada waktu yang sama disebut mobilitas penduduk vertikal. Sedangkan mobilitas penduduk horizontal adalah gerak penduduk dari suatu wilayah yang lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk terjadi antara lain karena adanya perbedaan potensi dan kemampuan wilayah yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud menetap di daerah tujuan. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi, migrasi penduduk dapat terjadi dari desa menuju kota. Migrasi seperti ini disebut urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi ketika ada ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Urbanisasi terjadi karena adanya 2 faktor utama, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Kemudian, faktor pendorongnya yaitu 1. Makin sempitnya lahan pertanian di pedesaan karena semakin banyaknya penduduk dan pemukimannya. Kedua, makin kecilnya luas pemilikan lahan pertanian sehingga lahan pertaniannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Ketiga, upaya kerja desa yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan di kota. Kemudian, faktor penariknya, yang pertama, lapangan kerja di kota jauh lebih beragam dibandingkan dengan di desa yang umumnya hanya pertanian. Kedua, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari desa yang padat ke daerah yang kurang padat. Orang yang melakukan transmigrasi disebut dengan transmigran. Transmigrasi adalah bentuk migrasi penduduk khas Indonesia karena tidak dijumpai di negara lain. Di Indonesia, transmigrasi dilakukan oleh pemerintah karena makin besarnya jumlah penduduk di wilayah tertentu, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Migrasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif di daerah tujuan. Dampak positif yakni meningkatkan pendapatan, terjadinya transformasi gaya hidup, terciptanya lapangan pekerjaan baru, berdirinya pusat kesehatan, meningkatkan hubungan kerabatan atau persaudaraan antar suku, dan adanya penanaman modal. Sedangkan dampak negatifnya yang ditimbulkan adalah meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, meningkatnya tunanisme, tumbuhnya pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, meningkatnya kriminalitas atau tindakan kejahatan seperti pencopetan, penodongan, dan perampokan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.